Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bawahnya ini metuknya saja ini iras ya. Biasanya untuk metuk iras itu adalah untuk tangguh-tangguh sepuh. Kemudian di sininya di atas metuk ini ada tuh. Di sini seperti trisula. Ini seperti trisula. Jadi ini komplit, ada bentuk trisulanya. Di sini ada ini bentuk rawang-rawangannya, dan di sini ini sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini nih. Saya backgroundkan ini. Ini tangan, ini kaki, ini kepala. Ini kepala, ini tangan, ini kaki. Ini umyang atau putut kembar, dan ini look tiganya di atas. Jadi ini tombak komplit sekali, ada bentuk trisulanya juga, ada bentuk umyang jimbenya juga ada, jangkungnya juga ada, look tiganya. Oke. Manfaatnya Mas, manfaatnya ntar penggunaannya ntar saya buka, cuman manfaatnya kita jujur. Ini satu banyak banget soalnya. Ya, saya bilang kita dari atas Mas. Iya, Jangkung nih. Intinya manfaatnya itu untuk kita menjangkungi kita untuk mencapai suatu apa yang kita inginkan, tentang kekayaan, tentang hidup yang intinya mempunyai istri soleha, anak soleh kalau lelaki gitu, dan juga bisa untuk yang namanya itu menaikkan kita mau jadi pejabat apa atau jadi pedagang yang memang kalau pedagang grosir ya yang gede sekalian, nggak cuman biasa, itu bisa untuk mewujudkan salah satu sarana perwujudannya namanya cita-cita di sini. Terus apa dan lagi? Juga ada yang namanya itu jungjung derajat, ada di sini. Kederajatan, naik derajat. Kederajatan, kerezekian dengan yang ini tadi omyangnya itu untuk kerezekian. Jadi ini simbol Mas untuk kerezekian ada di sini. Terus? Dan untuk yang namanya trisula ini untuk pemagaran di seluruh aset kita gitu. Pemagarannya ada, kewibawaannya juga jauh sekali, keselamatan di darat, laut dan udara ada di sini. Untuk yang namanya kita ingin orang itu kok ngletek ya karo kita ngono, intine dia kita tagih, kita orangnya enakan kita tagih, nggak nagih pimen carane wong kowe bakal nagih kita agar disebut arane karo dibakar dupane di ngono-ngono disukit. Cuman ini dia minta memang minyak gaharu, tapi gaharu yang sangat enak sekali, yang super iya dia mintanya seperti itu. Oke, yang asli. Dan yang namanya itu kembang kandil 9 biji ditaruh sini aja. Setelah itu buat mandi, ritualnya buat orang yang punya kandil itu jangan dimakan tapi dimandikan saja ke orang itu untuk menambah full power ininya. Siap. Di sini. Dan juga memang juga ada putar gilingnya Mas. Di sini putar giling memanggil Bang Toyib. Oke. Biar pulang memanggil orang yang menghilang dari kita atau orang itu punya urusan dengan kita, dia menghilang kemana biar dia itu pulang. Dikejar-kejar kayak wong edan, dikejar-kejar seperti itu kan banyak Mas yang serem-serem di situ. Siap. Itu bisa di situ. Wah, lagi Terus untuk yang namanya itu merukunkan orang dan membuat orang itu nggak rukun. Mendamaikan dan menceraikan. Iya betul sekali, tanpa ada yang namanya masalah, dan orang itu masih bisa berhubungan dengan sebaik-baiknya. Oke. Terus apa lagi Ki? Di situ. Dan ini satu, banyak banget sih ya soalnya. Saya bilang dan juga bisa untuk ini kan secara manusianya. Iya. Kita bahas di secara gaibnya. Oke. Ini bisa untuk kegaiban. Kalau untuk kegaiban saudara-saudara sekalian, ini bisa untuk yang namanya yang paling ringannya bocah nangis diganggu kaning sekitar itu, penyembuhan bocah nangis, penyembuhan wong kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama gestar saya Kila Anak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membawa satu bilah tombak yang memang cukup unik dan antik serta cukup menarik karena dari segi pembuatannya pun mungkin agak detail, agak banyak ukirannya. Ini saya namakan ini tombak kerawangan, tapi di kerawangannya itu ada stilasi dua manusia kanan kiri. Ya, kalau bicara dua manusia kanan kiri kan berarti putut kembar. Artinya yang orang banyak bilang itu adalah Umyang Jimbe. Kemudian di atasnya itu ngeluk tiga. Jadi mungkin bisa dinamakan tombak kerawangan Umyang jangkung. Tombak jangkung. Aislah kayak gue lah pokoknya lah ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bilah pusakanya. Saya ngangkat aja sakit sahabat Pusaka. Fitness. Tadi kalau saya lihat saya badannya jalannya begini-begini tutup petakilan gini lara kafe. Aduh. Oke sahabat Pusaka Jawa, tak ambil bilahnya, silahkan sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan ke kamera. Bentar ya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bawahnya ini metuknya saja ini iras ya. Biasanya untuk metuk iras itu adalah untuk tangguh-tangguh sepuh. Kemudian di sininya di atas metuk ini ada tuh. Di sini seperti trisula. Ini seperti trisula. Jadi ini komplit, ada bentuk trisulanya. Di sini ada ini bentuk kerawangannya dan di sini ini sahabat Pusaka Jawa. Nah ini nih, saya backgroundkan ini. Ini tangan, ini kaki, ini kepala. Ini kepala, ini tangan, ini kaki. Ini umyang atau putut kembar. Dan ini look tiganya di atas. Jadi ini tombak komplit sekali. Ada bentuk trisulanya juga, ada bentuk Umyang Jimbenya juga ada, jangkungnya juga ada, look tiganya. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya lihat dulu untuk pamornya. Ini kalau saya lihat ini adalah pamor pedaringan kebak sahabat Pusaka Jawa, dan ini metuknya juga ada metuk susunnya. Di sini ini ikutnya metuk ini, seperti metuk juga. Ini metuk. Memang ada beberapa tombak yang metuknya metuk susun, ada dua seperti itu. Silahkan Ki. Mudah-mudahan di dalam tombak ini terdapat tetangga sebelah maupun ada tuah atau angsar yang sangat banyak karena di sini ada trisulanya, ada putut kembarnya. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jangkungnya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat ya tadi tombak ada tiga seperti trisula ya. Karena tombak juga trisula juga ada apa ya? Ada dwisula seperti itu. Bentar. Biar nggak bentrok, saya nulis. Pure suarane ombak ing samudra ana putri
putrine nunggang kudel ana santrine Mbah Kali. Oh kesatria ing Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor Bedaringan Kebak mempunyai doa dan harapan dari Sang Empu maupun Sang Pemesan awal tombak ini adalah agar si pemilik tombak dengan pamor Bedaringan Kebak itu tidak kekurangan sandang maupun paman. Artinya secara materi tercukupi. Bedaringan artinya adalah tempat untuk menyimpan beras, kebak artinya penuh. Jadi mapan ya sahabat Pusaka Jawa, jadi orang yang kaya begitu. Nah, sembari kita nunggu Ki Landak Jawa untuk menayuh, saya akan jelaskan tombak itu ada dua, yaitu pertama fungsinya adalah untuk bertahan hidup ya, karena fungsi tombak biasanya dulu itu untuk berburu ya. Kemudian yang kedua adalah diambil dari sisi tuahnya. Kalau tombak model seperti ini tidak mungkin untuk berburu, berarti dibuat hanya untuk kepentingan spiritual saja atau dibuat untuk piandel atau buat pegangan. Nah, kalau kita memaknai makna filosofi dari pucukan bilanya yang luk 3 atau banyak orang bilang jangkung. Jangkung artinya adalah jangkung jinampangan dening pangeran. Segala apa yang kita harapkan, kita cita-citakan itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi jangkung juga ada syaratnya jika ingin sahabat Pusaka Jawa diijabah harapan dan cita-citanya, ya kita juga harus mau membantu atau menolong orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biasanya untuk jangkung itu yang luk 3 itu biasanya leluhur kita itu selalu memberikan anak-anak cucunya ketika dia akan merantau agar harapan dan cita-citanya terkabul, karena luk 3 melambangkan harapan dan cita-cita baik urusan dunia maupun urusan akhirat agar tercapai. Jadi jangkung itu luk 3 itu cocok untuk orang yang masih punya cita-cita. Kalau orang yang sudah nggak punya cita-cita janganlah. Wong orang dari cita-citanya pumet toh ya, mati bae wis, bahasanya kan seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang umyang jimbe atau putut kembar, konon katanya tuah atau angsarnya adalah jika si pemilik umyang jimbe ini barangnya dicuri, maka si pencuri itu akan seperti dikejar-kejar disuruh untuk mengembalikan, atau orang yang berhutang pun sama. Seolah-olah dia mimpi nightmare, mimpi buruk seperti ben enda cepet nyaur. Makanya banyak orang yang punya umyang jimbe itu seperti katanya mau ini nyupang, padahal tidak. Jadi memang tuah atau angsarnya seperti itu. Sudah Ki? Sudah? Belum jawab. Oke. Lanjutin, tapi saya kayaknya mintanya dikidung lagi Mas. Silakan kidung Ki. Satrio piningit ing Jawa, Eyang Prabu Eko Loyo Satrio ing duweni sifat mboten adigang adigung adiguna. Satrio pinandel Sultan Hadiwijaya. Satrio pinandel Raden Sutawijaya
panembahan Senopaten ing tanah Mataram. Alhamdulillah. Sama tuh Saka Jawa sudah kayak Kilandak. Keluar semuanya setelah itu. Silakan Ki, dijabarkan Ki, biar Kilandak aja yang jabarin. Silakan yang kenceng Ki. Bukan apa-apa Mas tadi. Memang Suaranya kenceng. gini Mas, kalau enggak mereka maunya itu kamu mau naikin saya, kamu harus ngidung atau nyanyi untuk saya, baru saya mau ngomong gitu. Siap. Seperti intinya dia minta Ya, itu. kita mau lobby ya kita ikuti permintaan Sepertinya mereka itu berkumpul di suatu kerajaan, sepertinya itu ada di daerah Parangkusumo. Mereka lagi tadi itu. Intinya kamu mau tahu itu cara gimana gunainnya. Iya. Ya udah, kamu nyanyi buat saya atau ngidung Iya, gitu. Ya saya kayak gitu. Gitu. Terus mereka mau bercerita. Jadi di sini ada yang namanya itu warna merah, Mas. Energinya merah. Merah itu melambangkan untuk energi proteknya. Ungu untuk melambangkan energi spiritualnya atau yang di sini tuh intinya ya tingkatannya itu resi atau kiai atau ulama, maksudnya seperti itu. Dan juga ada warna emas untuk kejayaan dan rezeki. Di situ ada warna emas, merah, terus ungu, dan juga ada warna putih untuk menunjukkan spiritualis atau agamanya gitu. Siap. Orang-orang yang takdim atau taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, seperti itu. Siap. Dan satu yang namanya di situ ada yang namanya Prabu Ekalaya. Terus apa lagi? Di situ ada yang namanya Ratu Ratnasari. Terus Dan juga ada Pangeran Bogowonto. Di situ ada yang pernah memegang ini. Dan yang terakhir bernama Pak Supriyanto. Ini pernah dipegang untuk dalam masa Indonesia merdeka. siap terakhirnya. Oh, Pak Supriyanto. Namanya almarhum beliau. Ya, Gitu. Itu sudah ya nama-nama pemiliknya. Oke. Dan di situ ada namanya Bodas Kutilang, macan putih plak. Bodas Kutilangnya ada di sini. Ada 2 anak yang namanya Lilo dan Lili, anak kecil tapi berbentuk yang warnanya emas, Mas. Mereka itu Lilo dan Lili di situ. Banyak ya. Makanya dari awal kan saya bilang, Mas, ini akan panjang. Enggak apa-apa, ya udah kita lanjutkan. Lilo dan Lili, dan di situ ada yang namanya energi yang membentuk itu energi tapi hodamnya itu bisa berbentuk itu angin dan kabut. Jadi kalau jadi protek itu seperti angin dan kabut. Gitu. Namanya itu Sumirep dan Surep. Sumirep itu wanita, Surep cuman ini yang paling gede itu Sumirepnya itu. Sumirep dan Surep itu lelaki gitu di situ. Dan juga ada yang namanya siluman dari itu dari daerah Indramayu yang berbentuk buaya putih. Dipanggil Ida. Dia namanya Nyi Ida. Sepertinya dia itu dari kerajaan Indramayu yang terkenal, kerajaan siluman. Terus Alhamdulillah. Dan di situ juga terhubung dengan energi pantai selatan. Saya bilang energi pantai selatan di sini ada di sini. Siap. Kalau Pak bilang kerajaan pantai selatan banyak gitu. Karena sudah terkoneksi, berarti kan di situ memang alhamdulillah
ya pahamlah saya bilang di situ. Dan cara penyatuannya itu kalau ingin maksimal sekali itu bakar duba 3 biji di pantai Parangkusumo. Saya bilang kalau memang mau didampingi dengan mentor serta serah dan sudah punya mentor spiritual, saya bilang paling enak orang itu setelah itu membaca doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat 29 kali dalam waktu di situ gitu. Insya Allah biar memang energinya itu yang masuk itu secara maksimal dan positif. Setelah selesai membacakan munajat kepada Allah, biasanya itu panjenengan harus ambil air ya. Kalau memang diijabah, air itu akan rasanya tawar. Kalau enggak tawar pun rasanya enggak asin banget dan warnanya itu putih sekali seperti air sumur atau air galon. Siap. Itu cara penyatuannya. Parangkusumo Jogja ya. Memang harus seperti itu. Kalau mau maksimal, kalau memang hanya standaran, mungkin di daerahnya panjenengan wonten yang namanya pantai, tetap di pantai. Iya. Terus kita bantu seperti tadi. Kalau memang pengen maksimal dan intinya soalnya di sini manfaatnya. Koneksi ya, terkoneksi sama kidul. Iya saya bilang intinya gitu. Terus mungkin kalau di daerah Sumatera itu bisa di Danau Toba. Di Danau Toba itu terkoneksi sampai ke sana soalnya. Siap. Sampai ke kerajaan sana. Manfaatnya Mas, manfaatnya entar penggunaannya entar saya buka, cuman manfaatnya kita jujur. Ini Satu. banyak banget soalnya. Ya, saya bilang kita dari atas Mas. Iya. Jangkung intinya manfaatnya itu untuk kita menjangkungi kita untuk mencapai suatu apa yang kita inginkan tentang kekayaan, tentang hidup yang intinya mempunyai istri soleha, anak soleh kalau lelaki gitu, dan juga bisa untuk yang namanya itu menaikkan kita mau jadi pejabat apa atau jadi pedagang yang memang kalau pedagang grosir ya yang gede sekalian nggak cuman biasa, itu bisa untuk mewujudkan salah satu sarana perwujudannya namanya cita-cita di sini. Terus apa dan lagi? Juga ada yang namanya itu jungjung derajat ada di sini. Kederajatan, naik derajat. Kederajatan, kerezekian dengan yang ini tadi omyangnya itu untuk kerezekian. Jadi ini simbol Mas untuk kerezekian ada di sini. Dan untuk yang namanya Trisula ini untuk pemagaran di seluruh aset kita gitu. Pemagarannya ada, kewibawaannya juga jauh sekali, keselamatan di darat, laut dan udara ada di sini. Untuk yang namanya kita ingin orang itu kok ngletek ya karo kita ngono intine dia kita tagih kita orangnya enakan kita tagih enggak nagih pimen carane wong kowe bakal nagih kita karo disebut arane karo dibakar dupane di ngono-ngono disugi. Cuman ini dia minta memang minyak gaharu tapi gaharu yang sangat enak sekali. Yang super Iya, dia mintanya seperti itu. Yang asli. Dan yang namanya itu kembang kandil 9 biji ditaruh sini aja. Setelah itu buat mandi ritualnya buat orang yang punya kandil itu jangan dimakan tapi dimandikan saja ke orang itu untuk menambah full power ininya. Siap. Di sini. Dan juga memang juga ada putar gilingnya Mas. Di sini putar giling. Memanggil Bang Toyib. Biar pulang memanggil orang yang menghilang dari kita atau orang itu punya urusan dengan kita, dia menghilang kemana biar dia itu dikejar-kejar kayak wong edan, dikejar-kejar seperti itu kan banyak Mas yang serem-serem di situ. Itu bisa di situ. Lagi Terus untuk yang namanya itu merukunkan orang dan membikin orang itu nggak rukun. Mendamaikan dan menceraikan. Iya betul sekali. Tanpa ada yang namanya masalah dan orang itu masih bisa berhubungan dengan sebaik-baiknya. Terus apa lagi Ki? Di situ. Dan ini banyak banget sih ya soalnya. Saya bilang dan juga bisa untuk ini kan secara manusianya. Kita bahas di secara gaibnya. Ini bisa untuk kegaiban. Kalau untuk kegaiban saudara-saudara sekalian, ini bisa untuk
yang namanya yang paling ringannya bocah nangis diganggu kaning sekitar itu, penyembuhan bocah nangis, penyembuhan wong kesurupan. Kalau untuk itu tinggal kita taruh ininya tongkatnya, kita bermunajat. Yang paling di sini kan pilihannya banyak. Oh banyak sini Sege pan hadros apa wong ada siluman buayanya, ada sumirep dan dan surep. Saya bilang kalau untuk yang siluman buaya dan anak kecil itu kerezekian. Siap. Untuk pengelarisan suatu apapun. Saya bilang kalaupun pedagang ini kelasnya pedagang gede, kalau dari kecil bisa gede, insya Allah yang penting orangnya itu istiqomah gitu. Kalau untuk penyembuhan itu tadi pakainya siapa? Ya terserah orangnya. Kalau itu untuk kerezekian, saya bilang itu kerezekian berarti yang lainnya itu bisa al operator gitu. Kalau operator iya, jadi gimana untuk penyembuhannya Ki? Penyembuhan untuk orang yang kesurupan mau ini kalau untuk nangis itu cukup dengan air lah. Cukup dengan air dan kita bacain Al-Fatihah, terus kita berdoa kepada Allah, bacain sholawat secukupnya, terus diminumin dan diinin anak yang nangis itu. Sama gini Mas, itunya dicepret-cepretin airnya ke tempat yang dia nangis itu, ke kamar atau apa. Biasanya itu di kamar mandinya aja, dicepretin di daerah situ. Kalau untuk orang yang kesurupannya itu kesurupan karena dia dikirimin jin atau dia dari tempat mana atau dia maaf ya bisa sompral, bisa badannya itu memang punya magnet Mas. Jadi seneng bukan kebuka tapi ngundang gue kayak terminal gitu kan ada. Kedua, kalau untuk itu biasa ya diinin aja, diginiin terus insya Allah ya dibacain sholawat mau orang berapa di situ sampai dia sadar. Tapi kalau itu yang kalau dari itu Mas, dari apa namanya tempat angker, dia sompral atau dia memang tubuhnya sudah terbuka atau gimana, itu bisa seperti itu. Tapi kalau untuk santet itu membutuhkan yang namanya itu satu dimandiin pakai ini aja, dia mintanya ininya dimandiin pakai kungkuman ini, dikasih yang namanya garam sedikit aja, garamnya enggak yodium ya, dicampurin yang namanya saya kasih tahu itu yang namanya kelapa hijau. Terus setelah malamnya itu dimandiin dulu orang itu. Kalau nggak mau mandi ya gimana caranya dilapin lah. Merontak ya pirmen caranya di borgol gimana apa pokoknya sih. Setelah itu bermunajat, bakarlah puhur yang wangi, terus ininya digini-giniin. Terus setelah itu gimana caranya si kukus itu kena orang yang itu Mas. Dan pemagarannya ini cukup gampang saudara-saudara sekalian. Karet bumi. Jadi setiap sisi rumah itu dikaret bumi Pak, seret. Tapi kini ditunjuk dari situ ngono, dikaret bumi itu sudah jadi protek. Pakainya apa? Karet buminya. Karet buminya pakainya ini. Oh, di tanah sahabat pusaka di karet bumi kan disilang. Di pojok-pojoknya ya. Ininya dipegang tapi ya. Ininya dipegang sama baca surat al-A'la saat waktu kita muterin itu saat buat itu. Kalau muslim, iya al-A'la intinya Sabi Isma. Sebenarnya yang dipakai itu cuman fi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa, caret sing dicukut kuene. Itu saya contohkan caret. Itu pun bisa juga untuk kalau kita akan intinya membuat ruko baru, membuat apa gitu. Kalau mungkin kalau untuk lebih bagusnya itu pakai kain mori dipotong jadi 4, dicaret buminya nganggunya tinta warnanya merah. Setelah itu ditaruh di sini dulu semalam, ada kembang-kembangnya itunya buat ngungkup ini wis bahasane. Setelah itu mbene ditugeli dadi patang bagian, ditaruh pojok-pojok Mas. Oh Pak, dibikinlah di kertas putih pakai tinta merah. Kalau lu itu pakainya mori, kain pakai mori. Tapi morinya sudah buat nyingkep ini dulu malamnya. Buat nyingkepin ini. Besoknya seperti itu dan dilakukan saat kita pemotongan dan pembuatan dan itu sebelum matahari terbit. Jadi subuh-subuh kita nugeli wis ngubur gue. Bengine di anukin disit ora apa-apa, digali disit ora apa-apa. Dan kalau memang ingin lebih baik, nggak masalah dilakban terus ditaruh di pintu-pintu aja, nggak masalah. Sudah digituin ditambah ning pintu.
modelnya secuil kak garis tuku guru garis tuku spidol warna abang. Spidol warna merah ya. Wis ini apa tutorialnya dikasih tahu. Saya nggak masalah Iya. gitu. Oke. Kalau itu untuk bermanfaat, tapi saya Iya. bilang kalau memang orang itu sudah terbuka, insya Allah bisa mengendalikan ini. Tapi kalau untuk orang awam, seringlah berpuasa dulu. Mau itu muslim nggak muslim, karena memang sering saya sarankan itu puasa. Kenapa harus berpuasa gitu dengan tombak ini? Energinya lihat sendiri kayak Banyak gue. banget ya keroyokan. Konslet men. Jadi untuk orang awam dibawa aja untuk orang awam. Tapi dia kalau ingin menyelaraskan, saya sarankan itu dia sudah sering yang namanya mengendalikan hawa nafsu dan puasa. Mau itu muslim nggak muslim tapi puasa. Kuatnya kalau mau puasa seperti puasa Jawa atau puasa secara agama terserah, tapi saya sarankan itu saat aktivitas kalau non muslim ya coba sampai maghrib lah pantokannya. Oke. Ki, untuk perawatannya Ki? Untuk perawatannya ini gampang angel. Kenapa? Apa Ki? Semua warangkanya ini harus digunakannya namanya itu minyak melati dicampur merang. Yang namanya merangnya itu ya, saudara-saudara pasti tahu merang, bakaran dami padi, butuh sijine larna apa? Ketan. Kalau bisa ketan yang hitam kalau bisa. Gue temene warangkane. Kiene gampang maning. Minyak apa melati? Iya. Dicampur? Iya. Merang. Merang kue apa namanya ketan hitam. Ki nggo warangkane tok mene lho. Mene warangkane tok. Angger pengen energi itu masih terus intinya masih utuh Mas. Utuh sekali itu pakai itu. Dan ininya itu dia itu minta yang namanya itu minyak singer sama campur minyak melati keraton sama dicampur yang namanya minyak gaharu dan dicampur sedikit misik hitam. Misik hitamnya itu jangan banyak-banyak gitu. Susah Mas. Karena apa? Minyak itu harus dipendam dulu di malam Jumat Kliwon mau dimanapun. Kalau saya sarankan di kuburan orang tua kita esoke mene digali mene nganu kue angele ngon dikubur ning tanah dhisit ora mene gampang oke ning toko akeh maksudnya kue jalukan sing kue ngon ngubur dhisit ora mene apa-apa sing dadi masalah nang ngiringan anu dari ini pun nyuri payat gimana bisa digolek-golek ke kono. Oke. Angel ku nang. Tapi kalau ke orang tua kita artinya kita pakai siara pan jukut kuene ke apa wingan sing ketinggalan kan berarti siara mau non muslim pun ya di rumah di kuburan itunya. Kalau enggak ya di kuburan terdekat situ nggak apa-apa, jangan di kuburannya lah, di daerah perkuburan. Kalau memang itu mau perkuburan muslim mau non muslim, saya sarankan kalau memang itu lebih enak ke kuburan kolega kita biar nggak dicurigai mau nyuri itu malah ngedok kuburan. Intinya kayak gue dok. Ada lagi Ki, ada lagi? Ya ini semua ini kenapa ini sangat panjang sekali, saya berdasarkan melihat susahnya saya melobi aja sampai saya harus nyanyi. Kalau diterima ya ora diterima kurang rongok natok balik kon, soalnya udah urusannya sampai yang intinya lumayan besar Mas. Siap. Di sini intinya di situ. Dan ini juga dulu pernah dipakai oleh seorang yang tadi terakhir itu untuk menjadi pejuang untuk memerdekakan negara kita Republik Indonesia. Gitu. Karena memang tersimpan di sini juga untuk kanuraganya ada Mas. Oh ada ya. Di sini protek secara untuk manusia, kesaktiannya ada Mas di situ. Di situ. Ada lagi Ki? Dan ini biasanya itu untuk orang-orang yang seperti pemimpin untuk memerintah biar itunya itu nggak balelo gitu. Anak buahnya ya Ki? Iya, dan omong-omongannya itu dan satu kalau menjadi pemimpin rakyat yang dipimpinnya itu akan
adem, ayem, tidak ada masalah, makmur gitu Manut ya. tempatnya gitu, insya Allah seperti itu ya. Banyak amal. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Ki? Intinya ya cukup seperti itu dulu sih. Kuat Ki, kuat. Kuatnya tadi apa Mas? Ya kita tanya saya. Tadi yang kata-kata tadi. Lupa Ki. Dingin kidung lupa. Gini, kita tetap menguri-nguri budaya tapi kita tidak meninggalkan. Saya intinya gini, saya orang Jawa, saya beragama Muslim tapi saya tidak meninggalkan intinya budaya atau adat istiadat dari daerah asal saya gitu aja, seperti itu. Jadi jangan pernah menjadi orang lain, jadilah diri sendiri, tetap istiqomah, tetap merendahkan diri, ya intinya seperti itu, biar adem. Kalau berkata hanya menyakiti dan diam itu lebih baik, lakukanlah. Salam. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan request, yang jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. 30